Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut adalah disebabkan oleh kerjaan tangan manusia. Supaya mereka dapat merasakan sebahagian dari hasil kerja mereka. Mudah-mudahan mereka dengan hal yang demikian bisa kembali sadar. Katakanlah, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikan bagaimana akibat-akibat yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang hormati, ada satu ilmu atau satu pemahaman yanglah menjadi pakaian dewa di dalam hidup. Siang awak patungke, malam awak pasuluah, di paci are, di ganggam tagua. Apa tu? Setiap akibat pasti didolai oleh sebab, atau dalam bahasa sehari-hari hukum sebab akibat. Awak tahu dan awaklah paham dan awak sadar bana bahasa ndak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebab. Karena memang hidup itu adalah kumpulan dari sebab akibat.
termasuklah awak nan monggok dalam masjid kini kan monggok apa bah mangko sampai awak ado itu juga masuk ke dalam ranah hukum sebab akibat. Kabar-kabarnya awak bayar bayar kabarnya. Kerana ada ayah ada induk waktulah. Ada satu perangai yang lakukan, akibatnya ada awak sulit dibantah nak bantu itu. Sabantale awak selesai tausiah di masjid pulang awak. Lamandaki kata tiba di jalan raya maju ke muka kan ada orang dia godok tu. Godok lari jualnya dia mak situ tu. Boleh cuk dong beli godok situ, beli goreng bawan bagai alasan elok kenalnya. Pastilah kabisa sewak menangkuk tu baik kau godok maupun kau goreng bawan kadang empek-empek kan nampak itu kan akibat. Bangko sampai terjadi godok tu akibat. Akibat apa tu? Akibat disebabkan apa? Disebabkan pisang ditabang. Disebabkan buahnya diambil, disebabkan buahnya dimasakkan, disebabkan dikuliti, disebabkan diramai-ramai, disebabkan dicampur je tapuang, disebabkan dicampur oleh penilai segala macam. Lalu tentu ambil orang. Disebabkan diramai, disebabkan boleh-boleh, disebabkan digoreng. Akibat terjadi godok. Jadi godok tu pun hasil dari akibat. Habis itulah nambawan sampai-sampai segala macam. Atau masuk yang terjadi kini, sedang awak hadapi kini, di mungkombo ada mik pengeras suara. Kok akibat dari beberapa sebab. Sebabkan basi dia ambil dari tanah digali dan sebagainya, akhirnya menjadi besi diolah disebab akibatnya terjadi pengeras suara. Itu yang secara pahamlah awak anut semenjak dari dulu, semuanya itu adalah hukum sebab akibat. Kalau biasanya yang populer tu tidak akan mungkin daun kayu goyang saja tanpa ada angin. Kalau paham mana awak? Makanya dalam ayat yang kita baca sewantako terjadi rusak baik itu di bumi maupun itu di laut. Memang cuma ada dua saja. Kalau tidak tanah ya air. Kalau tidak ada bumi adalah laut. Artinya bumi itu daratan. Jadi tidak terjadi di daratan dan di laut itu kerusakan tanpa ada sebab. Memang bumi ini hanya dua saja. Kalau tidak darat ialah laut. Kalau gunung masuk ke atas, masuk ke darat maknanya walaupun gunung itu pun ada di laut. Di siku ada kata-kata fasad. Fasad itu artinya bahasa awak rusak. Nabilo sesuatu dikatakan rusak. Sesuatu dikatakan rusak kalau sudah berubah dari hakikat awal itulah rusak. Makanya orang kalau galak-galak tarikh jadi sabi orang tu lah rusak. Biasanya awak kalau mengecek kan ada lawan. Ada lawan. Akhirnya ngecek seorang. Berarti itulah lain daripada Nabi biasa. Maka itu bernama rusak. Makanya orang ngecek taruh itu dia nama radio rusak. Itu besok. Kalau ada ustaz mengaji di masjid dan jemaah kau mencari kau ustaz. Enam seorang kau melakang bulik saya. Maka itu pun lah rusak. Jadi murahnya mencari definisi rusak. Kami itu. Kalau kuok dek tekan tu, baralah mau durasi kuok mencium tangan kau baralah mau. Ia mungkin semini tak cukup nak. Kau lah 5 minit nyawa ngojol, maka itu laru rusak. Kan dah. Ada
Ada ke rumah dulu ke rumah anak pandai sikit. Mungkin kau bahas si tumpu kau tak mau pitawi lagi. Alah berbagai datang ya bo. Kau nak mau kau? Terpaksalah bawa ke rumah sakit. Amat motor ke Bukit Tinggi untuk amat pitawian balik muncul nantangan kau. Karena lalu rusak. Awak biasa contoh yang terakhir na mulut kau. Bapang kau sampai rusak mulutnya karena ada sesuatu yang sudah di luar kewajaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hei kecil Nabi, kalau kalian kuat tahan kuat tadi, tutup mulut." Rupanya Nabi ku walaupun tidak dokter, tapi ilmu dokternya ada. Di belakang rahang aku kan ada orang. Kalau ada ibu nan berminat, kau biar kita cari kau, dibuka kau. Nya ada lo orang. Itu kalau dibuka melebihi kewajaran, tangga orang. Kalau lah tangga, tak mau pitahu. Wajar Nabi menyuruh awak kalau kuat jangan kuat mana, kemudian tutup. Jadi nampaknya sesuatu kok akan menjadi rusak kalau sudah melebihi dari batas kewajaran. Itu contohnya kuok tadi salah. Nah Bapak dan Ibu sekalian, baik di darat maupun di laut, dalam rentan beberapa hari belakangan, kan wak cali iklim agak berbeda. Dan itu akan kita rasakan beberapa saat ke depan, bahkan sampai di pertengahan Desember kalau menurut BMKG yang bergerak di bidang itu. Ada awak nak lo tentu amek dari Tuhan. Dan memang di mana-mana kita lihat terjadi seperti ini. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengar berita di Vietnam itu lebih 600 kampung terendam. Jadi bukan kita saja. Terjadi perubahan iklim secara global di mana-mana. Tidak saja Sumatera, Jawa atau Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri terjadi perubahan. Dalam beberapa hari iko lo awak nampak pakai jaket di Padang baru itulah kira-kira. Sempat lo semua yang subuh pakai jaket di Padang. Nanti ala ndak ada tu. Akhirnya oleh karena memang perubahan iklim. Lo akibat nan awak danga sabali, nala runtuh, nala banjir, nantara randam, nanyui, kan itu. Ada di Steba itu kan siap terima banjir, kan itu kepanjangan. Ya. Steba siap terima banjir. Itu ada di dekat situ namanya Banda Kariang nama kampung tu. Kini lah raya benda tu balik. Bang mangko dinamakan Banda Kariang. Dulu kecil orang tua di situ tu betang air luas. Tapi dalam puluh tahun ndak badai dibuatlah perumahan dari pelopor di sini. Lala terendam gini. Puluh rumah terendam. Rumah terendam tentu bahasa ratu bando termasuk kendaraan segala macam. Ndak bisa dia biar bakam biar menyilam biar dalamnya. Kenapa? Karena si Teba siap terima banjir. Jadi Banda Kariang ini lawan raya balik. Terus Teba Banda Kariang mungkin tahu ibu tu. Kini lawan Banda raya balik. Nah Bapak Ibu, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tidak bukan adalah bima kasabat aidin nas. Karena tingkah dan perangai manusia. Gunanya tajadinan itu adalah liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka merasakan sebagian akibat perangai amilu, tingkah. Jadi Quran sudah membicarakan itu. Nah kita lihat di dalam berbagai informasi terutama dari BMKG ada beberapa penyebab terjadi yang seperti ini. Seluruh penyebabnya itu bima kasabat aidin nas. Karena dek perangai manusia. Pertama ini adalah merupakan hasil dari rumah kaca, efek rumah kaca.
Apa maksudnya efek rumah kaca? Dari segi kemajuan, sehingga teknologi itulah begitu tinggi, orang membangun bangunan yang sampai menunjang ke langit, 3 lenggek sampai lenggek, itu rendah. Bahkan ada bangunan yang sudah sampai 60-70 tingkat. Berapa tingginya tu? Kau diampun ibu dari atas itu ke mana dulu itu? Tak betul pahit. Nah, bangunan yang setinggi itu didominasi sekelilingnya kaca. Dan itu bukan di satu tempat, di 2 tempat, tapi di seluruh dunia. Termasuk negara Riau. Apa efeknya? Efeknya itu perubahan iklim. Perubahan iklim. Coba bayangkan dia pada ibu kalau di dalam hujan bantu kokoh, awak dia kendaraan ataupun dia rumah, ditutup pintu rapi-rapi, dia dingin. Tak lama setelah itu datang awak ke kacau tu, bahambunnya nak. Padahal tidak ada seketik alayo, sampai lalu angin sana ada. Tapi dia sempat bisa berambun di sebelah. Kaca itu bisa menghasilkan cuaca yang berbeda. Kemudian tidak kalah pentingnya, cuaca itu tidak akan menerima panas. Itu di antaranya. Dan itu tidak lagi di satu tempat, tadi sudah Mbak sampaikan, seluruh dunia sampai ke pulau-pulau, ke tampek-tampek pelosok, sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Apalagi nan beradu di kota-kota. Kota-kota besar lagi. Awak kalau dipaili mudia mah, ala babat tuanya itu. Itu betul-betul mengakibatkan terjadi perubahan di dalam kehidupan terhadap iklim atau udara nanado sekalian. Awak sajalah Pak Ibu terasa awak di waktu suasana normal di Padang Panjang kok. Nanjaleh di waktu suasana normal ndak sedingin saya suale. Kan? Nah, ndak sedingin saya suale. Ambo masih ingat tahun 79 mau baru kemari dingin lo lagi. Bahkan lebih dingin lo dari suasana bentuk kini lah. Tahun 79. Nah, rentan waktu berjalan tidak sedingin itu lah. Makanya orang-orang yang pernah beberapa puluh tahun yang lalu datang ke Padang Panjang, datangnya gini, tidak dingin untuk anak lah. Nah, kita juga harus awas, itu bukan terjadi kebetulan. Tapi itu efek apa? Bangunan lah banyak sekali. Tidak ada bangunan yang dibuat di manusia 80 kata itu, tidak ada kacau di bangunan itu. Nah, kan itu. Nah, tidak ada kacau. Kacau itu memantulkan cahaya yang mengakibatkan secara umum cuaca itu atau iklim itu berubah. Itu setiap sampai. Bahkan ada nan rumah itu kacau saya. Tak buat tonggak, tak segala macam kacau saya sebalik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nandak kalah pentingnya adalah ini pabrik-pabrik dengan berbagai macam corak, dengan berbagai macam bentuk, dengan bermacam ragam nanado di seluruh dunia. Kalau apa ke Jakarta ini, Pak, ke Jakarta salah awak kalau di kampung awak tu. Itu langit Jakarta itu tidak pernah terang lagi. Tidak pernah terang lagi. Bantu bawan berkepanjangan saja. Itu bukan awan benaran, tapi itu adalah hasil dari industri-industri, pabrik-pabrik nanado sekeliling. Ambo waktu anak wisuda tangko, ya nyo tiap ngalatih je lima dia. Naik wah apa bang kata Monas jarang rancak. Adilah naik teh. Tiba datang nampak tak jalan. Kecil awak kaya kan nampak ke serubungan aku di sini kan itu jawab kan. Wah ya letup 10,000 ala naik kata. Awak saya dari awal lah mulai curi. Tiap orang lawan lihat tu nyuruh buruk sebentuk aja. Tiap turun lu buruk sebentuk. Nyuruh sebalik sana yang kata. Manalah turun keluar sebalah. Tak ada selesai bantu Allah. Tak ada biranya dah betul. Tapi awak tiket Lata Bali sejak pukul 10 ada menunggu pukul 2 naik. Dekat Rami Umay. Ada anak baru lahir tang sore lo kata.
Ale naik lo kata. Nang ka nampak sabali itu saja nampak. Tak nampak putih atau sabali. Dek langit Jakarta lo sange lesangit kumuh. Nyole gak barasia cek kawan sudah hari hujan tu nampak tu. Tapi kalau barasia mah aja Soekarno Hatta tu nampak sabali. Aku putih saja. Itu akibat apa? Akibat dari pabrik Tenado. Itu nanti dimuntahkan oleh pabrik walaupun cerobongnya ada antara 100 meter katanya tingginya, tapi itu kan tidak terbuang. Tidak terbuang di mana-mana. Sebab apa ibu yang bermati dalam ilmunya, dia teh bumi kona sawananya ndak bertambah, ndak berkurang. Ndak bertambah, ndak berkurang, tetap sebanyak 7. Sajalah bayi orang maupun binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuklah air, saja ndak pernah ada berkurang. Yang ada hanya perubahan-perubahan bentuk saja. Umpamanya sontak lewat makan, wa ambil nasi di dalam tampek nasi, wa kunyah, wa masuk parit. Habis nasi tadi? Habis nasi? Tidak, hanya berubah tempat dari dalam tampek nasi, dalam bakul, pindah ke apa? Ke parit. Tidak berubah itu, sebanyak 7 bobot itu. Tiba dalam parit dikunyah, diolah oleh usus awak, nan gizinya dioper ke seluruh bagian tubuh jadi darah, nan nampasnya dibuang balik. Berkurang ya? Tidak berkurang sebanyak 7-nya. Cuma ada nan lagi darah, ada nan keluar balik atau dia jadi hanya tu ampas tu. Jadi tidak berkurang. Habis kau payuk ke apa? Pihak ke WC kau antara segala macam berkeluar di sini. Berkurangkah dia? Tidak. Jadi buminya tetap. Hanya terjadi perubahan. Kok kain kau? Kini ibu pakai. Bekolah labi nak tahu lah buruk campaan. Habiskah dia? Tidak. Yang hanya terjadi perubahan bentuk, perubahan tempat. Di Bali dia orang baju 2 helai di toko kain, dibawanya pulang. Kan tetap ada baju. Cuman awal terletak di Kadek, ini terletak di Sengalang. Itu saja. Jadi teh bumi kau tak ada nambah kurang. Awak mati, meninggal awak. Lah kurang orang cik. Memang dari segi jumlah kurang. Tapi nantinya tak kurang. Khusus tanah. Kan ada je itu. Begitu terus. Yang ada itu hanya terjadi perubahan tempat, perubahan bentuk. Yang barang itu tetap ada. Tidak terjadi perubahan. Termasuklah air. Air, baik di laut maupun di ebe, maupun dalam galeh, segala macam. Tidak akan pernah berlebih, tidak akan pernah berkurang. Sebanyak sesaja. Sajak dari bumi kuado sampai nanti kiamat. Sebanyak itu. Yang terjadi hanya berkurang. Yang tadi hanya berpindah-pindah tempat atau berpindah bentuk atau polanya yang berbeda. Tidak akan pernah terjadi berkurang. Nah sekarang Bapak Ibu, oleh kerana iklim tulah kumuh sawali, ya. Coba bayangkan dia Pak Ibu yang berhormati, karena dek kabut daripada pabrik tadilah banyak, itu akan pasti menghambat cahaya matahari nan datang dari matahari ke bumi, ndak sakare itu cahaya yang timbul di bumi. Kenapa? Karena lah dihalang oleh kabut-kabut tadi. Itu mengakibatkan di mana celah-celah, celah-celah yang lain tak ada nama ambek, maka berkumpul lah efek cahaya kat itu. Berkumpul efek cahaya kat tampek itu. Pertanyaannya adalah, di mana celah nan lain tak ada nama gadua? Ia di laut. Bamang kau di laut sebab di bawahnya dia tak ada pabrik tu. Di bawahnya dia tak ada manusia hidup itu. Sehingga berkumpul lah cahaya matahari kau menembak air laut. Nah, sama tahu awak, kau dalam kau menguraikan ayat tu. Lah sama tahu awak, makin kuat cahaya menembak air, maka akan makin banyak uap air itu naik ke atas. Apa tangko Singkara sampai 7 meter berkurang air di waktu musim kemarau patang. Walari air itu ke bawah. Hilangkah air itu? Tidak. Cuma menjadi uap. Karena ditembak cahaya matahari. Ianya ada mengalir ke bawah ya. Mengalir ke bawah tu ke mana mengalir kalau nak datang dunia. Berarti tidak berkurang.
Oh tiba dia lawi, tiba dia lawi kan dah tukar itu. Akibatnya dalam musim kemarau yang terjadi beberapa bulan yang lalu, awan itu sudah berkumpul di atas. Atau turun gini. Abang kau sampai terjadi bentuk atau mana? Balik ke ayat Zahar al-fasadu fil bari wal bahri. Jadi dua baru sabui. Pertama karena efek rumah kacau, kemudian karena rumah bari. Yang ketiga oleh karena efek-efek daripada rumah-rumah atau kehidupan-kehidupan manusia yang memberlakukan energi sehingga nan angin bisanya jadikan dingin, terutama AC. Ndak ada le kalau itu kan membuat sesuatu menjadi tidak normal tuh Bapak Ibu. Agaklah sama panenya di luar kalau api ke Makkah kan dari oto ke oto saya terasa angin. Tapi tiba di dalam motor dingin. Dari oto ke hotel terasa angin. Tiba dalam hotel dingin. Tentu awaklah paham saja tu. Dingin yang terjadi di dalam ruang itu dingin yang diciptakan secara paksa oleh yang namanya AC. Nah itu mengakibatkan terjadi perubahan yang bukan main. Jadi udara yang di luar tu bertambah angin. Jadi sebenarnya kalau AC itu pakai secara umumnya di dalam ruang tu dingin, tapi mengakibatkan udara yang di luar tu bertambah angin. Kenapa? Karena siso-siso dingin yang ada di dalam udara yang di luar tu itu nanti dicucuk dia awak kumpul untuk di rumah awak. Sehingga pemanasan global tu menjadi banyak-banyaknya AC yang dipakai. Belum lagi di dalam efek-efek yang lain. Itu yang paling dominan. Belum lagi termasuk pemakaian kendaraan-kendaraan auto, Honda atau dengan segala macam jenisnya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh amilu tingkah perangai manusia yang liyuziyaqahum, yang akhir akibat dari perangai itu akan merasukan sendiri. Jadi bumi ku berjalan dengan tidak normal. Nah Bapak Ibu yang hormati, di waktu terjadi banjir bandang. Ini sebelum ini kan pernah terjadi banjir bandang. Ulah Gunung Merapi, Jog Gunung Singgalang. 2 hari setelah terjadi banjir bandang itu, ada sebuah pertemuan di Nov Hotel Bukit Tinggi yang hadir, yang dihadiri oleh Ketua Penanggulangan Bencana Pusat dan dia membawa seorang pakar. Itu tambah mana pemahaman orang itu Pak Ibu dan nambah berbagilah kepada kita. Nyom membawa rekaman bencana yang terjadi di Sumatera Barat ko sejak Belanda le. Nyo tembakan kaslek pantuli kami cali itu. Rupanya banjir bandang nama melalui air mancua ko ndak sekali itu loh. Kalau nanti cali ke kami waktu itu sejak zaman Belanda tu kolah termasuk nang kesabaleh kali. Lalu di tempat yang sama di batang air yang sama itulah nang kesabaleh kali. Pas itu lo taruh nanti lalu di air. Tapi dek durasinya kadang sekali 80 tahun, antara sekali 80 tahun, jok sekali dalam durasi 110 tahun. Itu orang yang hidup di rentan itu tak tahu juga. Nah, lo ada air yang lagi ada cikgu ada air. Ini umur 70 itu tak lagi lah. Sama je itu. Padahal dicerangkan waktu itu tu. Tambah ilmu hari. Sehingga akibatnya beko dalam menyikapi iklim ko awak damai. Jadi kecekannya waktu itu kepada kami. Nah sebenarnya pak-pak je. Bumi ko salah satu di antara tugas yang harus awak lakukan adalah menjaga keseimbangan bumi. Menjaga keseimbangan bumi. Kalau nyobuki jangan ditabeh. Kalau nyolurah jangan ditimbun. Itu menjaga keseimbangan namanya. Pinam biasanya buki atau kalian tabeh. Ada tanya. Itulah lah berubah. Nam biasanya lurah apa timbun. Itulah berubah. Akibat dari itu tu pasti ada. Jadi disampaikanlah oleh
oleh beliau di setiap gunung termasuklah Merapi jo Singgalangnya ada bangker dia teh. Bangker drum penyimpan air tu lagi. Dan itu itulah dikondisikan oleh Sang Yang Maha Kuasa, oleh alam itu sendiri, hajat hidup makhluk nadur sekeliling. Nah bangker itu diisi penuh terus. Kalau bangker kolah penuh nyo maluap. Sebab kalau ndak maluap nyo akan bisa terjadi kerusakan lebih besar. Waktu nyo maluap, nyo akan lewat di tampek bandan Allah ditentukan. Nah jadi kecil waktu itu setiap ada gunung pasti ada bukit. Setelah bukit ada munggu. Itu tidak terjadi begitu saja, tapi itu untuk penyanggah-penyanggah. Jangan digaduh gunung tu, jangan digaduh bukit tu, jangan digaduh munggu tu. Batu, sebabnya sewaktu tu paguno. Ketika kau bangker tu panuh, nyo meluap melimpah. Kalau nyo melimpah, nyo lalu ditampik yang lari tentukan. Kabada-bada tadi. Di awak lah 80 tahun umur, dawa age buat rumah sinan terus ada lah 80 tahun umur dan dak ada orang iya kadang doh. Dibuatlah rumah di sinan. Rupanya 10 tahun setelah buat rumah tu, jatah harus lewat ke situ aja tiba. Babi yang kadangnya doh. Banjir namanya leh. Banjir. Makanya kalau kecil Al-Quran kalau kamu buat rumah cari lingkungan. Lindak kuado. Atanya tu ibu apa? Orang-orang Belanda ilmunya lah sampai ke situ. Makanya ketika membuat jalan kereta api di kampung awak, itu kalau jalan kereta tu melewati daerah-daerah Nambatu itu struktur bangunannya lah mulai buat setagok mungkin sehingga kalau tiba air Nambatu tu ndak rabahnya. Atau contoh di Mancur. Senam skapa baru buat lah barangkek. Lawa jalannya, bangunan kau lawa jalannya. Tapi tonggak jambatan yang dibuat dek Belanda di tengah batang air itu dah bawaan. Sampai disebut dek pakar tu. Karena Belanda membangunnya lah tahu ancaman sehingga suruh kukulnya kuat kan bantu atau ya tagak ni. Padu ke tengah banjir bandang tu. Nan dibuat dorang awak lah nyanyi mungkin kau ada je nyanyi. Sampai ke situ. Jadi nasabananya Pak Ibu, Quran itu sudah memberitakan kepada kita. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Makanya siru fil ardi, berjalanlah kamu di permukaan bumi, fanzuru, maka perhatikanlah olehmu kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Bagaimana akibat orang-orang sebelum kamu? Akibat dari tingkah perangai manusia. Akini masuk awak dai. Kalaulah terjadi nabantu iko, sikap awak sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sebagai jemaah tauhid itu lagi kira di dalam menyikapi keadaan nabantu iko. Sebenarnya ada 3 yang kau lakukan apa itu? Dalam rangka menenangkan hati supaya awak makin dakek ke sarugo. Pertama, ndaklah awak redo. Itu pertama, redo. Apa itu redo? Jangan sampai ada di dalam keyakinan dan hati awak suuzon kepada Allah. Itu harus awak pertahankan. Sebagai seorang yang beriman, jangan sampai ada buruk sangko kepada Sang Pencipta. Awaklah payah-payah 5 kali sehari semalam. Buruk sangko itu akan habitat a'maluhum, akan menghabiskan pahala daripada ibadah. Itu yang kau amalkan. Jangan sampai ada awak suuzon buruk sangko. Bambang kau sampai buyara itu ya. Sebab kadang terlontar. Hari-hari palasi jan panjang seh. Tak boleh. Sebab kalau awak baca hari palasi, ditelusuri plastik itu, sianan plastik jadinya berkotoran. Tentu sang yang mendatangkan hujan. Awalah kalau suatu adalah awak kejadian plastik. Jadi bang, reto. Hujan bapak yang awak.
becet bertungkek Pak. Bedo bananya ada kelonggaran. Kalau sangai bana kaponyo ka membahayakan, maka kita diberikan rukhsah solat di rumah walaupun sendirian, pahalanya tetap sama juga di masjid. Kalau betul-betul tidak bisa ditempuh, sebab niat mesti tetap ada. Jadi itu yang pertama, hendaklah awak berhusnuzon, dalam arti lain redha. Itu yang pertama tugas awak. Jangan sampai ada terbeti di hati deh kalau ndak hujan jadi sampai makasih dia kau tercapai tujuan yang kau aku dia hujan kau hujan hanjang aja ni. Ndak boleh sekali Allah di keluar kecek. Itu yang kau amalkan. Kalau cerita-cerita lain itu pendukung saja. Tapi perlu juga maklumi. Itu yang kedua, awak harus hikmah. Yang kedua hikmah. Apa artinya hikmah? Kalau di dalam Quran disebutkan terjadi perubahan iklim dan bentuk kokoh, mengakibatkan dingin bukan main, di mana-mana runtuh atau musibah. Mudah-mudahan manusia menjadi sadar dengan cara membantu iko, walaupun tidak terjadi di awak, tapi kawan awak sawalah. Mudah-mudahan secara iklim terjadi kesadaran yang insya Allah kesadaran itu kalau dikumpulkan secara elok, ini akan menjadi sebuah perencanaan besar yang berskala internasional atau berskala global untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Hanya terjadi dengan cara bantu kok, mulai terjadi diskusi kok, barang karancak. Terjadilah kesadaran secara dunia global untuk mengadakan penanggulangannya. Contoh adanya gebrakan secara dunia luas, penghijauan besar-besaran. Penghijauan besar-besaran. Di Indonesia terjadi penghijauan, di luar negeri terjadi penghijauan, di mana-mana terjadi penghijauan. Maka secara bangsa-bangsa dunia itu akan bisa menjadi elok balik. Dipeloi balik, habis rupa ditanam balik. Sebab penebangan hutan itu termasuk di antaranya itu je tu, itu industri itu. Itu yang kedua. Yang bisa ditanamkan ke hati awak di dalam menyikapi membantu iko. Yang ketiga adalah syukur sabar. Bersyukur dan bersabar. Bamang ko awak bersyukur, ada kata awak syukur ya Pak Ibu. Sajak musim dingin ko tiba, kalau awak beribadah, ana menjadi barek benar awak. Berwuduk anak. Berwuduk kan? Iyo sangat dinginnya. Atau nala tahu tu sejak siswa. Kalau lah musim dingin berwuduk kan sangat benar. Karena nawal berwuduk dari rumah. Ala dipasang mau kenah kalau ibu-ibu. Tiba dalam saji terasa nak buang air. Atau berwuduk. Dinginnya lo tapi. Tak dapat kiri baca dinginnya lah. Buat 3 hari lalu mengaji dia ketua laweh alawak pasal sudah berwuduk dipasang kaos, dipasang jaket tabah. Tiba sinalnya lah minta kepala kang dia. Oh ni baru duduk lu lagi. Langsung duduk je IS. Itu kedinginannya. Kecil agama awak. Salasun kafarat. Ada 3 nang kamabihkan dosa. 3 nang kamabihkan dosa. Pertama intizarus solat ba'da solat. Menunggu solat sesudah solat. Itu magari ditunggu isya di masjid. Itu mabihkan dosa tu. Yang kedua masabil jamaah, berjalan kaki pergi berjamaah. Berjalan kaki. Yang ketiga kanya isbaghul wudu' fi sabarat. Tetap menyempurnakan wuduk walaupun dalam hari sangat dingin. Jadi lama mesti dingin. Kau acak duduk bantu tu biru soal bersyukur sini. Itu gunanya. Kalau dapat adanya kau agak 2 tahun ngarai kau kan itu. Ada efek lainnya diterangkan di agama kalau kau ucap lewat tetap menyempurnakan wuduk walaupun hari sangat dingin. Ya kadang-kadang nak cebara tanggung-tanggung taraso buang iya tanda tu dek dingin baru tua. Apa dah lebih kau kalau tahan tanggung tu semayangan alamak perasaan itu. Ya nak. Makin rakaat berikutnya ala kakak lah. Ni imam baik panjang loh. Imam palasi itu kan sudah kan selesai sembahyang.
Ada dan tadi dia kau ya terpanjang buang air ini. Ustaz ni air panjang mana? Kan kena beri je dia. Makanya tetap langsung berwuduk sajalah. Palunya kan? Kadang berpek tiap serentak tahu juga nanya. Selama orang pengajian tu dari maghrib sampai isya tu, dapat berwuduk kalau pembalik kali ini. Boleh lisui. Ini. Kira-kira model tu. Makanya isbagh wuduk fi sabarat. Menyempurnakan wuduk walaupun hari sangat dingin. Di dalam konteks itu awak bersyukur. Di mana syukuri menjadikan pahala berlipat ganda. Sabarnya di mana? Ya di dalam menjalani situasi itu. Cacah tagak kelakang, cacah tagak kelakang. Bang kocat aco na awak buang. Ya sabot tampe keluar ampas di dalam tubuh awak tu cie itu lainnya. Keringat ada. Tapi kalau hari cuacanya ngek, kurang awak buang airnya sebab keringat kau keluar. Kini yang tak ada keringat tu ke situ je keluar. Tu cakalakang salah. Jangan sampai dikurai lo minum, efek lo nak lain juga. Dia tak minum dah. Pokok selama hujan dia tak minum. Lain nanti bu. Jadi tinggal di awal. Itu bapak dan ibu. Dapat awak membiak hikmah dari semua itu. Makanya di situ dikatakan fanzuru, perhatikanlah olehmu kaifakana akibatul ladzina min qabl, bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat pada masa lalu. Sebagai seorang muslim, bagaimanapun tentu nambantu kita terima apa adanya dan mudah-mudahan cepat berakhir dan jale bumi sedang mengatur struktur tubuhnya. Sebab kalau tidak dilakukan di bumi nambantu iko, bisa efeknya lebih berbahaya oleh. Supaya tetap terjadi keseimbangan setelah musim panen tentu harus datang musim hujan. Setelah musim hujan datang musim panen balik. Dalam rangka menjaga keseimbangan tadi. Ketika awak awih tentu harus minum. Awak awih tidak minum mati jadinya. Maka bumi seketika musim panas itu sudah berlangsung sekian lama, air awak telah tak ada teh, nyo harus turunkan ke bawah. Kau ndak hidup le bumi, ndak hidup lo tanaman. Anda hidup lo tanah, efeknya makin buruk. Maka yang serupa ikon sabananya adalah bumi sedang mengatur keseimbangan dirinya. Cuman malah dia buya, tu lah nyuk rumah. Itu kan ini salah. Tu tampek lalu air, nganya buat rumah senang. Itu jadinya. Aku tampek lalu air. Umumnya nang kane-kane anyu, nang kane-kane anyu hilang, nang bawa dia air. Kan itu tepi air. Dulu di situ batang air badam. Awak rumah, lalu air. Tak ada salah lah percaya. Awak rumah senang kau tak lalu dan percaya. Banjir nama sawah. Itu saya tanya. Aduh, bentuk di padang di Isteba tu. Sehingga nama benda karyang. Dia lama dah menjadi lahan pasif saja. Kau bisa duit rumah kau. Adik murah barinya di Pelopen membuat awak rumah banyak senang. Berarti rumah tu. Nama negara itu benda karyang. Itu makin ini. Jadi terandam karyang tu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Bumi sedang mengatur dirinya. Itulah barangkali ke Solok ke Sungai Nanam. Tiba di situ hari pagi. Kerana dia adalah pas jam 6, tentu kita harus berhenti. Mudah-mudahan yang disampaikan akan ada manfaat. Dia adalah sedang rancak hendak turun, akan jalan pulang. Berkurang risiko. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.